Halo pemirsa Kupas TV dimanapun berada, harga beras di pasar tradisional Kota Bandar Lampung kini terus mengalami kenaikan, itu terjadi baik kepada beras kategori premium maupun medium. Budi 55 tahun salah seorang pedagang beras di Pasar Tugu, menjelaskan jika kenaikan harga beras terjadi secara berangsur-angsur dan sudah berlangsung sejak bulan Oktober 2022 yang lalu. Saat ditanya Kupas TV di lapak dagangannya pada Kamis 19 Januari 2023, Budi mengatakan, kenaikan harga beras terjadi sejak beberapa bulan yang lalu. Sekarang beras medium dari yang sebelumnya Rp8.500 per kilogram jadi Rp11.500 per kilogram, untuk yang premium dari Rp12.000 per kilogram jadi Rp12.500 per kilogram. Budi menjelaskan dengan adanya kenaikan harga tersebut, banyak masyarakat yang lebih memilih untuk mengurangi jumlah beras yang dibeli. Misalkan, yang sebelum naik mereka membeli 5 kg maka sekarang dikurangi jadi 3 kg. Budi menjelaskan, kalau untuk stok beras dia mengaku tidak kesulitan mendapatkannya. Hanya saja harga dari distributor memang sudah naik jadi ia hanya mengikuti saja. Hal senada juga disampaikan oleh Suryati 41 tahun pedagang sembako yang ada di Pasar Perumnas Wai Halim. Ia mengungkapkan jika kenaikan beras terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Suryati menerangkan, kenaikan memang sudah dari beberapa bulan yang lalu. Sekarang untuk beras medium dari sebelumnya Rp8.500 per kilogram sekarang jadi Rp10.000 sampai Rp11.000 per kilogram, sedangkan untuk beras premium dari Rp10.000 sekarang jadi Rp12.000 sampai Rp13.000 per kilogram. Dikonfirmasi terpisah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Elvira Umihani, menjelaskan terkait kenaikan harga beras ini pihaknya akan segera menggelar rapat koordinasi bersama dengan Satgas Pangan Polda Lampung. Untuk mengetahui lebih jauh kemana saja beras dan gabah Lampung keluar. Karena terkait perda larangan gabah keluar daerah memang ada, tapi dalam perda tersebut tidak ada sanksi pidana sehingga kurang kuat aparat penegak hukum untuk menegakkan perda tersebut. Kenaikan setiap komoditas itu dia penyebabnya berbeda-beda, ya kan? Dalam perkembangan beberapa pekan terakhir kita tahu kan bahwa banyak beras dari Lampung ini keluar dari Lampung, baik dalam bentuk beras maupun ada yang masih dalam bentuk gabah. Mungkin dalam waktu dekat kita juga akan berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polda untuk mengetahui lebih jauh lah minimal kemana sih sebenarnya beras atau gabah Lampung ini gitu ya. Kalau perdanya kan ada sebenarnya tidak boleh keluar dalam bentuk gabah, tapi ternyata di perda itu kan tidak ada sanksinya gitu ya, sanksi pidananya apa itu kan nggak ada, jadi kan kurang kuat juga aparat penegak hukum untuk menegakkan atau memperdomani perda tersebut. Ya sebenarnya kalau kebijakan Pak Gubernur kan selama beras Lampung itu keluar untuk dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia ya nggak masalah, karena memang Lampung ini kan salah satu lumbung pangan nasional, mendukung ketahanan pangan nasional. Yang kita khawatirkan kan kalau beras itu keluar dari Indonesia dalam bentuk yang ilegal mungkin gitu ya, kan kita nggak tahu ya, atau mungkin ada pihak-pihak yang mencoba untuk mencari keuntungan pribadi dengan menahan beras atau gabah produksi Lampung ini untuk kepentingan pribadi gitu kan. 12 diekspor 1 untuk dalam negeri, nah itu kan berubah sekarang 15 ya. Nah kebijakan itu yang mungkin masih responnya dari produsen itu masih ngambang nih gitu, belum jelas gitu ya. Nah itu yang masih dievaluasi oleh pemerintah pusat. Dalam waktu dekat mungkin dalam hitungan hari itu akan hasil evaluasinya akan disampaikan untuk mungkin menerbitkan kebijakan baru dengan DMO itu. Sebenarnya kebijakan-kebijakan itu sudah dilakukan ya oleh pemerintah pusat juga dengan menugaskan Bulog. Bulog itu sudah menggelontorkan beras untuk mengendalikan harga.
ke beberapa mitranya Bulog, disebut ada RPK gitu ya, kemudian beberapa toko dan mitra-mitranya Bulog dengan harga yang rendah gitu kan. Tapi ternyata itu belum banyak berpengaruh pada upaya untuk menurunkan harga beras. Dinas Perindak, kemudian Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Bulog itu turun ke 3 pasar untuk melakukan monitoring harga ya, sejauh mana upaya-upaya yang sudah dilakukan kerjasama antara Bulog dengan pemerintah Provinsi Lampung. Dari sisi volume tadi saya sudah rapat juga dengan Bulog, kita minta dari sisi volume itu ditambah, kemudian dari sisi mekanismenya, mungkin mekanisme dengan menggelontorkan beras ini ke sasaran langsung penerima manfaat, dalam hal ini rumah tangga, itu akan lebih baik daripada dijual di pasar, di mitranya Bulog, kemudian dibeli oleh masyarakat yang kita tidak tahu siapa. Mungkin ada yang rumah tangga, tapi mungkin ada juga yang warung-warung, toko, yang dia bolak-balik mungkin belinya gitu ya, kemudian dia tahan di warung dia, di gudang dia gitu loh. Nah, mungkin kalau yang melakukan itu satu nggak masalah, tapi kalau yang melakukan itu banyak, akhirnya kan beras itu tertahan, tidak dikonsumsi oleh rumah tangga, nah tidak berpengaruh terhadap harga dari apa yang dilakukan itu. Itu yang masih terus kita evaluasi lah kebijakan yang ada ini, supaya kita bisa, saya menyarankan ke Bulog juga dan nanti melaporkan juga kepada Pak Gubernur upaya-upaya yang secara cepat bisa kita lakukan, termasuk bekerjasama dengan Satgas Pangan Polda untuk mengkaji lebih jauh ya, artinya beras Lampung ini keluar dari Lampung, oke, tapi keluarnya itu kemana? Dari Bandar Lampung, Siti Hoiria, Kupas TV melaporkan.